Coba bayangkan sejenak. Kalau Amerika Serikat bisa menculik presiden sebuah negara seperti yang baru saja kita dengar terjadi di Venezuela, kenapa ya mereka tidak pernah melakukan hal yang sama pada sekutunya sendiri? Misalnya Benyamin Netanyahu. Ini bukan pertanyaan untuk mencari siapa yang salah. Ini lebih ke kenapa ada perbedaan perlakuan. Kenapa ada yang bisa disentuh, ada yang tidak. Sebuah pertanyaan yang mungkin bikin kita mikir. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar panggung dunia ini? Caracas, 3 Januari 2026. Sebuah berita mengejutkan. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dilaporkan ditangkap bersama istrinya Cilia Flores, lalu dibawa ke New York. Ini bukan rumor, ini adalah kejadian yang banyak diberitakan. Sebuah langkah yang bagi sebagian orang terasa seperti cerita film, tapi ini nyata dan ini terjadi sekarang. Kejadian di Venezuela ini sebenarnya bukan hal baru. Bukan cuma satu kali ini saja Amerika Serikat dituduh ikut campur urusan negara lain. Ini seperti sebuah pola yang terus berulang dari waktu ke waktu. Hanya saja pemainnya yang ganti. Dulu mungkin di Timur Tengah, lalu di Amerika Latin. Sekarang kembali lagi. Pola ini seperti benang merah yang menghubungkan banyak peristiwa sejarah, menunjukkan bahwa ada cara-cara tertentu yang sering dipakai untuk mengubah arah sebuah negara. Mari kita telusuri satu persatu bagaimana pola ini bekerja. Kita mulai dari Irak. Ingat Saddam Hussein? Di awal tahun 2000-an, dunia dibuat tegang dengan kabar bahwa Irak punya senjata pemusnah massal atau WMD. Amerika Serikat dan banyak negara lain sangat khawatir. Saddam digambarkan sebagai ancaman besar. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak hal lain yang jadi pertimbangan. Irak itu kaya minyak dan posisinya sangat strategis di Timur Tengah. Ini seperti punya harta karun di halaman rumah yang penting bagi banyak orang. Akhirnya, pada Maret 2003, Amerika Serikat memimpin invasi besar-besaran ke Irak. Tujuannya, kata mereka, untuk mencari WMD dan menggulingkan Saddam. Invasi ini sangat cepat dan kuat. Tapi setelah Saddam jatuh dan bertahun-tahun pencarian, WMD yang digembar-gemburkan itu tidak pernah ditemukan. Setelah Saddam ditangkap dan dihukum mati pada 2006, Irak justru tidak jadi lebih baik. Malah negara itu seperti kehilangan arah. Kekuasaan kosong, kelompok-kelompok bersenjata bermunculan, dan konflik antar kelompok jadi sangat parah. Dari kekacauan ini, bahkan muncul kelompok teroris ISIS yang bikin dunia geger. Rakyat Irak menderita luar biasa, jutaan orang harus mengungsi, dan ratusan ribu nyawa melayang. Ini seperti mencabut atap rumah saat hujan deras. Masalah lama mungkin hilang, tapi masalah baru yang datang jauh lebih besar dan lebih rumit. Pola ini tidak berhenti di Irak. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2011, giliran Libya yang jadi sorotan. Saat itu ada gelombang protes besar-besaran di banyak negara Arab yang kita kenal sebagai musim semi Arab. Di Libya, protes ini berubah jadi pemberontakan bersenjata melawan pemimpin mereka, Muammar Gaddafi. Gaddafi ini orangnya unik, kadang nyentrik dan sering berseberangan dengan Barat. Tapi di bawah kepemimpinannya, Libya yang kaya minyak itu relatif stabil. Amerika Serikat dan sekutunya di bawah bendera NATO memutuskan untuk ikut campur. Alasannya, mereka ingin melindungi warga sipil dari kekerasan rezim Gaddafi. Mereka memberlakukan zona larangan terbang, lalu menyerang target-target militer Gaddafi dari udara. Mereka juga membantu para pemberontak. Akhirnya pada Oktober 2011, Gaddafi ditangkap dan dibunuh. Tapi lagi-lagi, kejatuhan seorang pemimpin tidak selalu membawa kedamaian. Libya justru jadi berantakan. Negara itu terpecah belah, dikuasai oleh berbagai kelompok bersenjata yang saling berebut kekuasaan. Ini menciptakan kekosongan yang dimanfaatkan oleh teroris dan sindikat perdagangan manusia. Libya yang dulu makmur, ini jadi contoh negara yang gagal. Bahkan muncul laporan tentang pasar budak modern di sana. Kekacauan ini juga menyebar ke negara-negara tetangga,
memperparah masalah migrasi ke Eropa. Dan sampailah kita ke Venezuela. Kisah di sini adalah rangkuman dari semua pola yang sudah kita bahas. Dulu ada Hugo Chavez, seorang pemimpin populis yang sangat karismatik. Dia berkuasa tahun 99 dengan janji revolusi sosialis. Chavez ini berani banget menantang Amerika Serikat, menjalin hubungan dengan negara-negara yang tidak disukai Washington, dan memakai kekayaan minyak Venezuela untuk program sosialnya. Amerika Serikat melihat Chavez sebagai ancaman. Ada dugaan AS mendukung upaya kudeta terhadap Chavez pada tahun 2002, tapi gagal. Setelah itu metodenya berubah, bukan lagi kudeta terang-terangan, tapi lebih ke tekanan ekonomi. Sanksi-sanksi mulai diterapkan, terutama ke sektor minyak Venezuela yang jadi tulang punggung ekonomi mereka. Mereka juga mendukung kelompok oposisi politik dan terus menyuarakan bahwa Venezuela adalah negara gagal. Setelah Chavez meninggal pada 2013, Nicolas Maduro mengambil alih. Di bawah Maduro, ekonomi Venezuela makin parah, diperburuk oleh salah urus dan sanksi AS yang makin ketat. Washington tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah, malah mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido. Dan puncaknya, pada Januari 2026, Operation Absolute Resolve dilaporkan berhasil menangkap Maduro. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menangkap presiden yang sedang menjabat. Ini menunjukkan bahwa meskipun cara-caranya berubah, tujuan untuk mengganti pemimpin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat itu tetap ada. Dari bisikan di balik layar, invasi militer, sampai penangkapan langsung. Ini seperti sebuah permainan catur yang terus dimainkan, hanya bidaknya yang berganti. Ada satu benang merah yang jelas, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari cara sebuah negara adikuasa menjaga dan memajukan kepentingannya di dunia. Seringkali ini berarti mengorbankan kedaulatan negara lain. Cara-caranya memang berubah, disesuaikan dengan zaman dan pelajaran dari masa lalu, tapi tujuannya tetap sama. Dulu di zaman Perang Dingin, intervensi itu lebih banyak yang rahasia, seperti kudeta di Iran dan Chile. Ini seperti perang senyap, di mana intelijen dan uang dipakai untuk mendukung oposisi. Tujuannya mencegah ideologi yang tidak disukai Amerika Serikat menyebar, yang bisa mengancam ekonomi atau posisi strategis mereka. Setelah Perang Dingin selesai, dan terutama setelah serangan 9/11, intervensi jadi lebih terbuka dan pakai kekuatan militer. Invasi Irak dan Panama itu contohnya. Amerika Serikat tidak ragu lagi memakai kekuatan militernya untuk menggulingkan pemimpin yang dianggap musuh. Alasannya macam-macam, dari senjata pemusnah massal, perang narkoba, sampai melindungi warga sipil. Nah, di dekade terakhir ini, setelah pengalaman di Irak dan Libya, ada pergeseran lagi. Sekarang lebih ke intervensi hibrida, pakai sanksi ekonomi yang bikin lumpuh, mendukung gerakan oposisi, perang informasi, dan operasi khusus. Venezuela adalah contoh paling baru dari cara ini. Tekanan ekonomi dan politik yang luar biasa, akhirnya berujung pada penangkapan langsung. Tapi mau pakai cara apapun, hasilnya sering mirip. Negara jadi tidak stabil, kekuasaan kosong, dan rakyat yang menderita. Irak masih berjuang dengan konflik, Libya jadi kacau balagan. Chile dan Iran masih merasakan dampak dari kudeta di masa lalu. Intervensi meskipun mungkin berhasil mencapai tujuan jangka pendek Amerika Serikat, seringkali menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar bagi negara-negara yang jadi target. Ini seperti cara menangkap ikan, kadang pakai jaring, kadang pakai kail, tapi ikannya tetap sama. Kalau sebuah negara adikuasa bisa memutuskan nasib pemimpin negara lain, bahkan sampai menangkapnya secara langsung, lalu apa artinya kedaulatan sebuah negara di zaman sekarang? Apakah pilihan rakyat itu benar-benar aman? Ataukah ini semua hanya permainan kekuatan di mana yang kuat menentukan aturan main bagi yang lemah? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak punya jawaban mudah, tapi penting untuk terus kita tanyakan karena sejarah terus berjalan dan kita tidak tahu siapa yang akan menjadi target selanjutnya.